Baik, pemirsa, kami memotret berbagai survei yang menunjukkan elektabilitas dari 3 pasangan calon yang ada. Saya garis bawahi adalah sebagian besar survei itu pasti menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Prabowo Gibran itu unggul dibandingkan dengan Ganjar Mahfud, meskipun dari awal tahapan pemilu ini isu dinasti politik, isu kecurangan MK atau tindakan pelanggaran etik berat MK itu mewarnai. Jadi menurut Anda kenapa? Kenapa surveinya Ganjar Mahfud belum bisa di paling atas? Iya, kalau menurut saya ini survei kan beda-beda ya. Jadi walaupun tidak paling atas tapi tingkat competitiveness-nya masih berimbang antara 3 pasangan calon ini. Jadi sebenarnya dalam sebulan 2 bulan lagi itu banyak yang akan terjadi dan bisa banyak fluktuasi yang kita tidak bisa proyeksi kecuali strategi-strateginya itu terbaca satu sama lain. Itu satu. Yang kedua, saya sih oke aja kalau ada yang kampanye maju satu putaran harus langsung menang gitu. Itu biasanya selain tadi faktor-faktor yang Bang Ray sampaikan, ada juga mungkin faktor ketika memikirkan putaran kedua itu kan untuk kalah justru menjadi lebih kelihatan gitu. Jadi orang memaksakan satu putaran karena tahu kalau 2 putaran malah bisa kalah. Karena kita nggak bisa, karena kita nggak tahu nih limpahan suara itu kemana. Betul. Gitu. Pada prinsipnya kalau untuk bahan kampanye ya sah-sah aja, tapi kalau melihat dari konstruksi undang-undang itu kan sebenarnya kita ingin memaksimalkan dukungan pemilih yang sebenar-benarnya untuk seorang capres-cawapres itu didukung secara mayoritas. Dan sistem 2 putaran itu paling fair gitu ya, sehingga pasti yang mayoritas itu didukung. Nah, cara kampanye yang lebih santun menurut saya kalau kita mau bersepakat di sini, jangan memaksakan pemilih 1 putaran kah, 2 putaran kah, enggak. Kita tawarkan aja visi misi, kembalikan lagi pada tradisi bahwa ini bukan soal pemilih harus milih siapa nih yang bakalan menang. Nggak ada yang pasti menang sekarang, semuanya kompetisinya sama, kesempatannya sama, beda dengan pemilu sebelumnya. Bahkan beda dengan pemilu pada saat lebih dari 2 calon sebelumnya. Dan dalam beberapa pemilu presiden yang calonnya lebih 2, itu hanya sekali yang tidak 2 putaran waktu SBY mau periode kedua. Tapi setelahnya mau pilkada DKI, mau pilpres 2004 itu 2 putaran. Itu realita. Kenapa? Karena kompetisinya sangat tinggi antara satu calon dengan yang lain. Jadi menurut saya kita ini sebagai calon, kita harus sajikan sesuatu yang menjadi lebih informatif kepada pemilih, bukan malah mempressure pemilih untuk memaksakan alam pikiran mereka sehingga mereka terintimidasi gitu. Aduh, kalau nggak 1 putaran jangan-jangan saya malah milih yang kalah. Enggak, kita harus perang ide dong, perang gagasan dong, bukan malah kemudian menciptakan suasana kamu harus dukung yang mayoritas nih. Karena kalau enggak kamu dukung yang kalah. Padahal belum tentu, kita nggak tahu yang menang yang kalah siapa. Anda angka-angka saat ini masih sangat kompetitif ya? Sangat kompetitif. Semuanya dan sangat fluktuatif, tergantung nanti pada saat kampanye. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.